Sementara itu, pemirsa, bencana tanah longsor yang menerjang pemukiman warga di Ponorogo, Jawa Timur Sabtu kemarin menyisakan duka yang mendalam bagi warga. Salah seorang korban yang berhasil selamat dari maut mengungkapkan para korban yang tertimbun longsor sebenarnya sempat lari menyelamatkan diri, namun material longsor dengan cepat menerjang mereka sebelum tiba di titik aman. Dan berikut kesaksian salah seorang warga yang selamat. Ada yang rumahnya kosong, ada yang dihuni, ada yang pas di ladang ngambil jahe. Yang banyak di ladang ngambil jahe itu ada orang 6. Ada orang 6 itu. Ya, waktu kejadian Bapak di lokasi juga? Di lokasi ya, di lokasi. Lihat itu Pak? Lihat saya sempat lari itu, sempat lari. Ini warga nggak sempat menyelamatkan diri atau gimana itu Pak? Nggak sempat, masalahnya ada yang pas saat itu ngambil jahe dan nutut. Jadi sebenarnya lari, cuman kecepatan jatuh tanah itu sangat cepat. Jadi nggak nutut ya? Terus arah longsoran itu nggak terduga sampai ke bawah itu, padahal di sana banyak warga rumah yang masih dihuni. Itu luasnya kira-kira sampai berapa hektar itu Pak yang longsor itu? Sekitar 4,5 yang cuman dampak dari longsor itu ya banyak Mas, karena longsor itu tanah itu ternyata tidak diam di tempat, mengalir sampai hamparan sejauh sekitar 1 km lebih. Bergerak gitu Pak ya? Terus informasinya berapa warga Pak ini yang belum ditemukan ini Pak? Sekitar 25-an, 25 lebih sampai 28 itu. 25 warga yang belum ditemukan itu? Yang belum ditemukan. Kalau rumah berapa Pak yang sudah 27? Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini evakuasi korban longsor di Ponorogo, kita langsung bergabung dengan Prihadi. Ya, Adi, apakah perkembangan terkini dari evakuasi korban longsor di sana, apakah sudah ada yang ditemukan? Ya Zakia, beberapa menit yang lalu kami telah mendapatkan informasi dari titik 0 meter pusat longsoran bahwa telah ditemukan 2 korban meninggal. 1 diidentifikasi sebagai lelaki dewasa dan 1 masih dalam tahap penggalian. Dengan demikian sudah 2 korban dan masih tersisa 26 korban yang saat ini tertimbun di longsoran. Dan kami juga baru saja mendapatkan informasi bahwa beberapa menit yang lalu eskavator telah tiba di titik C. Titik C ini berada di sekitar 700 meter dari titik 0 longsoran. Dan upaya evakuasi masih terus dilakukan Zakia di 4 kawasan di Dusun Talang, Desa Banaran ini, Zakia. Ya, kemudian Adi, apa target dari upaya pencarian hari ini? Target pencarian dari hari ini yang dilakukan sejak Minggu pagi baru diketemukan 2 jenazah korban warga yang tertimbun longsor pada Sabtu pagi, dan 1 seperti yang telah saya informasikan bahwa telah teridentifikasi sebagai lelaki dewasa, dan diperkirakan di samping lelaki dewasa ini adalah istrinya dan juga anaknya yang tertimbun longsoran itu. Dan upaya pencarian ini sebenarnya sudah dimudahkan dengan memberikan tanda bendera yang diperkirakan terdapat sekitar 10 atau 11 warga petani jahe. Dan upaya untuk melakukan evakuasi ini terus dilakukan dengan menambah eskavator yang baru saja tiba di lokasi ini, namun belum bisa masuk karena saat ini masih berada di Rince. Dan ini akan terus membantu untuk upaya evakuasi dan ditargetkan untuk bisa hari ini selesai. Dan hari ini juga anjing pelacak juga diturunkan, Zakia. Jadi ada 3 komponen dalam mencari ke 26 korban yang tersisa dalam korban longsoran ini, yaitu ada eskavator, 4 eskavator plus 1 yang baru datang. Kemudian juga ada ribuan relawan yang terbagi menjadi 4 wilayah pencarian dan juga anjing pelacak, Zakia. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Big Budianto dari Infanteri Kolonel Danrim 081 Madiun. Target hari ini memang kita akan mencari korban yang sudah dipastikan sekitar 28 orang itu. Hari ini kita optimalkan untuk pencarian korban tersebut. Untuk selanjutnya kita mengikuti analisa yang ada di daerah ini bahwa medan yang ada ini kemungkinan 1 hari ini kalau tidak bisa kita tambah besok. Zakia, bisa saya informasikan lagi bahwa kondisi cuaca di lokasi ini cukup panas, namun di balik bukit sana, tepat sekitar 6 km
yang berada di lokasi bencana sudah mendung, namun kita berharap kalau kondisi cuaca saat ini cukup cerah hingga sore hari, dan kalaupun misalkan hari ini tidak bisa menemukan ke sisa 26 korban ini, maka pencarian akan dilanjutkan keesokan harinya. Zakia kembali ke studio. Baik, Prihadi, terima kasih atas informasi Anda. Upaya evakuasi dan usaha pencarian korban tertimbun longsor di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dilanjutkan pada Minggu pagi ini. Ya, namun upaya ini masih dilakukan dengan alat sederhana karena alat ekskavator masih dalam perjalanan ke lokasi. Pencarian korban tanah longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur kembali dilanjutkan pada Minggu pagi. Upaya evakuasi dilakukan oleh sekitar 1.000 relawan dari berbagai unsur dengan menggunakan alat seadanya. Hal ini terpaksa dilakukan karena alat ekskavator masih dalam perjalanan ke lokasi. Lokasi yang sulit dijangkau menjadi kendala hingga alat berat terlambat tiba. Kami kerjasama dengan Kapolri, dengan TNI, dengan relawan yang lain, dengan kesehatan. Pokoknya ini nanti begitu alat berat itu datang, langsung melakukan aksi, evakuasi, ada temuan, relawan yang sudah kita bekali itu untuk mengangkat kantong jenazah, masuk ambulan, siap. Ambulan karena kalau nanti banyak di sini semua tidak mungkin standby di sana, ini turun, sana naik. Sebelumnya 28 warga Dusun Dukuh Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur hingga Minggu pagi belum ditemukan. Mereka dinyatakan hilang setelah longsor yang terjadi pada Sabtu pagi. Dari Ponorogo, Jawa